Banyak orang mau mujizat besar, tapi persoalannya nggak mau besar. Dengar Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami mujizat yang besar, kita harus melewati persoalan yang besar. Apapun ceritanya, kita nggak akan terlepas dari masalah. Nggak akan terlepas dari masalah. Kecuali sudah kita di zone meridian. Enggo idilo di bata katanya. Di situ udah nggak ada lagi persoalan. Ada kami yang nggak kuat lagi dan nggak mau lagi persoalan, boleh maju ke depan, saya akan berdoa buat saudara. Ada? Saya punya karunia berdoa untuk hal-hal itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah tema kita hari ini. Bagi Tuhan tidak ada istilah nasi sudah jadi bubur. Bagi Tuhan nasi sudah jadi bubur pun masih bisa jadi bubur ayam. Lebih enak lagi, ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, di sini diceritakan ada seorang ibu, suaminya baru meninggal, hutangnya banyak. Datanglah penagih hutang, minta utangnya, minta utangmu. Nggak ada uangku, Tuhan katanya. Kalau nggak kau bayar hari ini, ku ambil 2 anakmu ini untuk jadi digadaikan. Jadi waktu itu masih laku penggadaian anak. Jangan. Tapi di akhir cerita 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 itu, akhirnya ibu ini bisa mengalami mujizat. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah ibu ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, kenapa akhirnya dia bisa mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Yang pertama, kenapa ibu ini akhirnya mengalami mujizat? Karena dia datang kepada Tuhan melalui hambanya Elisa. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus datang ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Ibu ini nggak update status di Facebook. Aduh, berat kali masalahku. Utang banyak, suami baru meninggal, anak yang Tuhan. Katanya enggak. Karena dia tahu di update status nggak ada mujizat. Bilang kiri kanan, jangan berdoa di Facebook, bilang. Tuhan nggak punya Facebook. Saya percaya ibu ini punya saudara, punya senina, punya turang, punya itok, punya kalimbubu, punya hula-hula, punya semualah. Tapi di Alkitab tidak diceritakan dia cari pertolongan sama saudara-saudaranya, karena dia tahu di sana tidak ada mujizat. Dia tidak andalkan siapa-siapa. Waktu dia mau mengalami mujizat, dia datang kepada Tuhan sang sumber mujizat. Coba tanya kiri kanan, selama ini waktu kamu menghadapi masalah kemana kamu cari pertolongan? Bilang. Apa katanya? Senyum dia. Bilang kiri kanan, aku tahu arti senyumandu. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus datang ke alamat yang tepat. Itu yang pertama. Saya punya teman satu di Jakarta, dia punya panti rehabilitasi, dan saya tanya dia bagaimana pasien-pasien yang paling banyak di sana. Dia bilang, Pak, kami paling banyak pasien kami di sini anak-anak gadis tamat SMP, tamat SMA, dibuang keluarganya. Itu yang kami layani di sini. Kok bisa? Aku bilang, karena mereka kebanyakan hamil di luar nikah, jadi keluarganya malu lagi. Pergi kau dari rumah ini, kusuruh kau sekolah. Lain pula kerjaanmu. Bapak capek kerja di kampung, kau pulang udah bawa pula anak. Kurang ajar kau, pergi kau dari rumah ini. Itu yang sering terjadi Pak Pendeta katanya. Dan mereka dibuang, itulah yang kami layani di sini. Lalu saya tanya, kira-kira waktu ibu layani, ibu konseling, apa penyebab paling besar kenapa bisa mereka begitu? Jawabannya sederhana, dibilang, karena salah alamat cerita Pak Pendeta. Salah alamat. Mereka biasanya yang beranjak remaja itu butuh teman untuk cerita. Waktu dia mau cerita sama bapaknya, Pak, mungkin cerita tentang kuliahnya, sekolahnya, atau tentang ada hubungan laki-laki mulai suka sama dia perempuan, biasa kan begitu. Dia mau cari teman gak ada, dia mau ketemu dengan bapaknya. Dia bilang, Pak, aku mau cerita sama bapak. Bapaknya bilang, nanti sama mamamu kau cerita.
Waktu dia mau cerita sama mama, nanti. Kami juga cari uang untukmu. Kau cerita. Nggak ada gunanya, nanti kau ceritalah. Kami kerja dulu. Pergi bapaknya sama mamanya kerja. Malam anaknya sudah tidur, bapak mamanya baru pulang. Besok juga begitu, lusa begitu. Lama-lama dia nggak cerita. Akhirnya ada satu laki-laki, buaya darat, kucing garong. Bang, begini. Oh, sabar kau ya dek. Dipukul-pukulnya punggungnya dek. Kuat kau ya dek, katanya. Keluar semua firman Tuhan. Padahal gereja pun malasnya dia. Itu yang saya bilang, kalau orang jatuh cinta putus satu sarafnya itu. Pendeta pun disalahkannya. Pendeta nggak bisa dengar suara Tuhan. Kemarin aku dengar suara Tuhan, katanya si cewek itu menjadi jodohku, katanya. Nah, ini juga sama, nggak gereja pun malas, hidupnya kacau balau, tapi giliran jatuh cinta, sabar kau ya deh. Firman Tuhan berkata, semua yang pernah dia dengar keluar semua. Tetap kuat deh, tetap. Wah, si cewek juga nggak pernah dapat teman cerita waktu dipukul. Oh iya, Pak. Sejak itu si cewek suka di SMS, pagi-pagi di SMS, siang di SMS. Udah makan siang dek, malam di SMS. Udah BO2, bobok maksudnya, bobok. Besok juga gitu, lusa begitu. Dia pikir, wah si abang inilah jawaban doaku. Setiap hari dia SMS aku, bapak mamaku gak ada waktu, dia selalu SMS aku. Dia pikir karena perhatian selalu SMS. Padahal karena memang gak ada kerjaan si kucing garong itu. Gak ada kerjanya nge-SMS aja lah terus. Ngabis-ngabiskan pulsa gratis. Lama-lama ya namanya kucing garong, katanya lah ya kan. Akhirnya pergaulan mereka sudah terlalu dekat dan akhirnya kejadian lah. Kalau udah kejadian, keluaran. Kalau udah keluaran, lahirlah imamat. Biasanya kalau udah lahir si Mamat itu biasanya ulangan. Nah, itulah penyebabnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena salah alamat cerita. Jadi jangan salah alamat cerita. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, jangan salah alamat cerita. Kalau saudara punya masalah dan pengen cerita, carilah orang-orang yang punya rohani, yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lapor sama gembala, ngomong sama gembala atau sama pemimpin rohani. Jangan cari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini ibu-ibu kadang-kadang suka gitu. Ada masalah, cari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Gereja pun malasnya. Datang pula sama dia, Eda, di mananya aku ini Eda menurutmu? Katanya pula. Kenapa rupanya Eda? Kata si kawan pula yang gak pernah gereja. Itu Eda, itokmu itu udah mulai selingkuh pula sama wanita lain Eda. Sabar kau Eda, masih banyaknya laki-laki lain Eda, gak usah kau takut. Parah ya, kalau salah alamat cerita ya begitu. Kau gak lawan sekali Eda, kau pun terlalu diam kau tengok. Lawan aja sekali, gak apa-apanya itu Eda. Laki-laki itu memang gitu Eda katanya. Laki-laki juga disalahkan semua. Jadi jangan salah alamat cerita. Saya selalu bilang begini, kita ini nggak kuat Bapak Ibu. Kita perlu Tuhan. Siapapun kita perlu Tuhan. Kalau ada benda yang lebih rapuh dari ini, itulah kita. Saya pakai di sini tisu. Kita itu seperti tisu ini, lemah kali, rapuh. Sikit-sikit kecewa, sikit-sikit hancur, sikit-sikit mau bunuh diri. Saya cerita di Tanah Karo baru-baru ini, kalau saudara baca berita juga mungkin ada itu masuk berita. Ada satu ibu, dia mau bunuh diri, mau lompat ke jurang. Udahlah mati aja aku katanya. Waktu dia mau lompat ditangkap orang. Jangan dikasih duduk. Minum, sabar, semua ada jalan keluar. Minum. Waktu dia udah tenang, kenapa kau? Kenapa? Aku punya anak gadis di rumah. Nggak pernah dia mau masak katanya. Hanya karena nggak mau masak mau bunuh diri. Itulah rapuhnya kita. Inilah contohnya kita. Kalau ini saya lempar pun ke sana mungkin nggak nyampe, paling di sini. Nggak kuat, nggak ada apa-apanya kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa.
Tapi percaya di dalam Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Kalau saya ibaratkan mie ini Tuhan, saya percaya Tuhan lebih dari mie ini, lebih kuat, lebih besar, lebih maha kuasa. Kalau ini saya lempar nggak nyampe, tapi kalau ini sampai belakang itu pun nyampe. Itu yang paling belakang yang baju hitam sudut itu, kulempar dari sini kena itu. Percaya atau enggak? Percaya kan? Kalau nggak percaya bisa ku tes ini. Dan firman Tuhan bilang, kalau kamu di dalam aku, kamu akan bertumbuh, berbuah. Tapi kamu di luar aku nggak bisa buat apa-apa kita, nggak bisa buat apa-apa. Tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, bersatu, kulempar kami ini benjol kami itu. Bukan karena tisunya, tapi karena mie-nya. Bukan karena kitanya, tapi karena Tuhannya. Itu sebabnya yang pertama, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, gak ada cara lain, datang ke alamat yang tepat. Apapun masalah saudara, kalau saudara butuh mujizat, datang sama Yesus. Yang kedua, ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nabi Elisa bilang, Bu, apa yang ada di rumahmu? Mungkin semua barangnya udah habis dia jual. Dia yang tadinya nggak tahu Facebook, udah harus belajar Facebook karena harus jualan online. Jual panci, jual TV, semua dijual. Tinggallah buli-buli berisi minyak sedikit di dapur. Itu pun karena nggak laku di online saja. Kalau nggak udah dijual aja itu. Waktu Nabi datang, apa yang ada di rumahmu, Ibu? Dia bilang, udah nggak ada apa-apa, udah habis. Tapi itu tidak titik, ada koma di sana, koma. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Di dalam koma yang kecil itu, di sana terdapat satu iman yang besar. Kalau kamu udah habis semua harta, tinggal minyak setengah kilo di dapur. Apa yang ada di rumah, kata Om Olowan. Kamu bilang minyak setengah kilo Om gitu, masih kamu andalkan itu? Enggak lagi. Tapi di dalam tanda koma itu, udah habis semua, kecuali ada buli-buli berisi minyak. Di sana terdapat iman yang besar. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, yang pertama, datang ke alamat yang tepat. Yang kedua, bangkitkan lagi iman kita. Amin. Ayat 3. Lalu Elisa berkata, pergilah, mintalah. Kalau dalam bahasa Inggris, borrow, pinjamlah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kenapa kira-kira Elisa suruh ibu ini pergi pinjam bejana-bejana dari tetanggamu? Apa nggak bisa Tuhan kita yang hebat itu melakukan mujizat? Nggak usah harus pinjam-pinjam botol. Dia buka satu konter kecil, dia duduk saja di situ, dia jual, ditulis itu menjual minyak. Dan waktu orang datang bawa jerikan, dia isi pakai buli-bulinya itu, penuh, bayar, datang lagi kayak pom bensin. Kan bisa. Lalu kenapa harus pinjam-pinjam bejana? Disinilah kita harus mengerti, banyak cerita di Alkitab dijelaskan dan jelas sekali bahwa Tuhan mau mengerjakan bagiannya, tapi Tuhan juga mau kita mengerjakan bagian kita. Bagian Tuhan melakukan mujizat, bagian kita taat. Pinjam buli-buli katanya, pinjam, minta. Ingat cerita Lazarus waktu dia meninggal. Satu kali Yesus SMS, Maria Marta SMS Yesus, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Yesus cuma baca, read, tapi nggak balas. Akhirnya meninggal si Lazarus. Dia dapat lagi WA, Lazarus sudah mati, tanda seru 3 kali. Karena yang ketik itu Marta, emosi dia karena Yesus nggak balas kan. Datang Yesus itu kan suka iseng, suka ngerjai. Di firman Tuhan jelas ditulis, setelah 4 hari Lazarus dikubur, Yesus sengaja membiarkannya, baru dia datang. Sengaja dia, iseng. Udah mati 4 hari datang Yesus. Mungkin si Marta pun buang muka dia.
Si Maria yang datang, Yesus. Ini nggak ada di Alkitab ya, ini bayangan saya saja. Yesus. Bicara 4 waris lewat kamera. Kalau misalnya 4 hari yang lewat kamu datang, mungkin ceritanya nggak begini ya. Ayolah kita ke kuburan, dibawa ke kuburan Lazarus. Sampai di kuburan, Yesus bilang sama Barnabas anak beru, geser batu itu. Apa kata anak beru sama Barnabas? Udah bau Tuhan. Disuruh geser, dijawab udah bau. Udah makan kamu? Aku baru datang ini. Aku bersyukur kali kita punya Yesus yang sabar. Kalau aku jadi Yesus waktu itu, udah emosi aku itu. Geser batu itu, aku bilang. Udah bau kata. Jadi gimana? Aku yang geser, kau yang bangkitkan, aku bilang. Disuruh geser saja. Jawabi. Bilang kiri kanan sama kayak kamu bilang. Kadang-kadang kan kita disuruh gembala nanti begini, jangan aku menjawabi. Padahal dari cerita ini jelas ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita geser batunya. Tuhan gak akan suruh kita melakukan sesuatu yang gak bisa kita lakukan. Kalau disuruh saudara melayani, ya siap om. Gak mungkin om ini disuruh kalian melakukan sesuatu yang gak bisa kalian lakukan. Jadi singer ya, jangan aku loh om, aku gak layak. Kalau disuruh, siap om. Sama, geser batu, geser. Gak usah banyak cerita. Dan waktu mereka melakukan bagiannya menggeser batu, Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus, keluar. Untung Yesus gak bilang, keluar. Kalau dia bilang keluar, semua yang meninggal bangkit. Tapi waktu itu Yesus bilang keluar. Sekali lagi, gampang bagi Yesus geser batu. Yesus bilang batu geser, bisa. Mati aja bangkit, apalagi batu-batunya. Bisa Yesus lakukan, tapi sekali lagi Yesus selalu meminta bagian kita kerjakan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Nabi bilang, Elisa bilang, ibu pergi kau pinjam bejana-bejana. Bagian ibu itu pinjam bejana, bagian Tuhan melakukan mujizat. Ibu itu perempuan. Perempuan zaman dulu, sekarang dan selamanya itu sama. Makhluk halus tapi bukan hantu. Perasaannya itu halus sekali. Gak ngerti dia perasaanku. Nah itu kan perempuan. Kalau ibu itu pakai perasaan perempuannya, waktu Elisa suruh, bu pergi kau minta bejana-bejana sama tetanggamu, dia bisa bilang, Nabi ini punya perasaan gak sih? Ngerti gak sih? Suamiku ini baru meninggal Nabi, utangku banyak, aku mau diambil kamu suruh lagi aku minta-minta, apa nanti kata orang? Nabi kalau mau bantu aja, gak usah ngomong gitu. Kalau mau pinjam ya pinjam, minta sendiri. Itu namanya hamba Tuhan Nabi. Gak ngerti perasaanku. Kalau dia pakai perasaannya, itulah yang terjadi. Dan ceritanya lain, gak akan terjadi mujizat. Tapi wanita ini dia tidak pakai perasaannya, dia pakai imannya. Pinjam. Dan akhir cerita dia mengalami mujizat. Kenapa dia berani minta? Saya percaya karena dia punya iman. Gak mungkin seseorang melakukan sesuatu yang gak masuk akal kalau dia gak punya iman. Kalau kita punya iman, kita mau melakukan apapun. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang ada di sini, apapun tantangan masalah saudara, mungkin iman saudara udah mulai lemah, bangkitkan lagi iman saudara. Mungkin udah tinggal angan-angan lagi, sudahlah. Kalau kayak gininya, udahlah terserah Tuhan.
Udah lama kali aku berdoa untuk jodohku. Sampai sekarang tanda-tandanya pun belum ada. Makanya jangan berdoa untuk jodoh. Kalau bahasa Karo, jodoh itu jauh itu, jodoh. Jodoh katanya, itu jauh itu. Makanya jangan berdoa untuk jodoh, bilang berikan jedehku Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang udah lama berdoa, Tuhan aku udah melayani, Tuhan udah berdoa kepadamu sampai hari ini Tuhan. Udah berapa kali aku gagal dalam hubungan. Mungkin inilah panggilanku. Itu bukan panggilan, itu trauma yang harus disembuhkan. Berharap sama Tuhan, bangkitkan lagi iman saudara. Jangan lagi punya pikiran nggak ada rotan akar pun jadi. Itu bukan anak Tuhan. Tetap engkau bisa dapat yang terbaik. Yang penting punya iman. Kita udah belajar tadi malam, bangun nilai-nilai yang positif dalam hidup kita. Kalau kita bangun hidup kita berharga, maka kita juga akan didatangi orang-orang yang berharga. Kalau di sini obral, yang datang pun ya itulah menengah-menengah ke bawah lah itu. Ada satu anak gadis, dia datangi saya, Om doakan saya Om. Kenapa? Kenapa? Kalau udah gitu udah perempuan itu. Kenapa? 3 kali aku bangun hubungan Om sama pacarku. 3 kalinya laki-laki itu mengajak aku tidur. Saya cuma jawab, karena kau taruh di sini obral. Yang perlu berubah bukan laki-lakinya, nilaimu yang perlu berubah. Kenapa ada laki-laki menganggap kau murahan obral? Karena di sini ditulis obral. Gaya hidupmu pun mungkin obralan. Katanya, ya biarinlah. Nangis pun dia supaya dia tahu nilai yang benar kan. Jadi bangun nilai kita. Bangkitkan lagi iman kita. Jangan berangan-angan. Punya iman. Ibu-ibu, mungkin engkau punya pergumulan dengan anakmu. Pendeta, anakku itu kurang ajar pendeta. Dulu kecil baik-baiknya, sekarang udah kurang ajar pendeta. Kalau dinasehati pergi dari rumah, kalau dibiarkan ngelunjak, udah berbuih mulut ngomong pendeta. Nah, mungkin buihnya itu yang membuat dia nggak bertobat ibu. Jangan sampai berbuih lagi. Doakan, percaya kepada Tuhan, masih ada mujizat. Mungkin ibu-ibu juga berdoa, suamiku pendeta, nggak nyangka aku kayak gini, dulu baik kalinya dia. Nah ini jadi pelajaran sama anak-anak muda, dulu baik kalinya dia, dulu itu masa promosi itu. Sekarang aduh pendeta nggak nyangka aku, kalau bisa tukar tambah, udah aku tukar tambahkan itu. Mungkin bapak-bapak juga, aduh pendeta doakan istriku itu, aduh karunia berkata-katanya berkelimpahan pendeta. Waktu ya dulu, kadang-kadang malas aku pulang. Masih ada mujizat pak. Masih ada mujizat. Percaya kepada Tuhan, masih ada mujizat. Mungkin ada di sini menantu-menantu. Waktu saudara lihat ibu mertua, aduh Tuhan, kuatkan aku menghadapi dia. Sampai udah gak kuat lagi, mungkin karena omongan, karena sikap. Sampai kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan firman-Mu berkata usia manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Mertuaku udah 80 tahun Tuhan. Tuhan genapi firman-Mu. Biasa yang ketawa itu, aduh ada itu nyambung-nyambungnya itu. Ada satu cerita lucu begini. Ada satu bapak-bapak, dia pergi ke Israel. Dia pergi ke padang pasir. Waktu dia padang pasir itu, dia naik unta. Rupanya waktu mereka jalan ada ular berbisa, ular kobra di padang pasir. Sana kan banyak ular, kalau digigitnya untanya itu mati, untanya itu saking berbisanya. Akhirnya bapak ini diberkati Tuhan, dia punya uang, dia bawa istrinya jalan-jalan juga ke Israel. Dan dia juga bawa ibu mertuanya. Dia bawa ke padang gurun.
Ibu mertuanya juga. Sengaja dia naik unta, ibu mertuanya disuruh jalan. Supaya apa? Itu tadi 80 tahun supaya digenapi. Wah, ibu mertuanya senang pula itu kan. Wah, dibawa helaku kita ke Yerusalem. Ini baru mantap. Tiba-tiba ada ular, dipatoknya ibu mertuanya. Bah! Oh, puji Tuhan, kata si bapak. Tunggu sebentar lagi. Apa yang terjadi? Bukan ibu mertuanya yang mati, ularnya yang mati. Saking berbisanya ibu mertuanya. Itu cuma intermezzo. Nah, makanya cari ibu mertua. Jadi cari calon. Ini ada kaitannya semua dengan anak muda. Beruntung kali kalian hari ini. Banyak kali pelajaran yang kalian bisa dapat. Jangan nanti sampai kalian bawa pula ibu mertua ke padang gurun. Nggak perlu ya. Kalau lihat calon itu, lihat calon suami, calon istrimu, coba lihat juga keluarganya ya. Jadi karena kalau menikah nanti bukan hanya kalian jadi satu, bapak mama kalian pun jadi satu, uang pun jadi satu, semua jadi satu. Ya, itu. Jadi yang kedua, kalau mau mengalami mujizat Tuhan, bangkitkan lagi iman kita. Dan yang terakhir, ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh. Angkatlah. Kenapa disuruh tutup pintu? Dia melakukan mujizat kok tutup pintu? Kalau saudara bisa melakukan mujizat, lebih senang mana? Di kamar atau di tempat ramai? Di kamar, Pak. Jangan ada dusta di antara kita, Pak. Di tempat ramai ya, Pak. Iya. Kalau kita misalnya punya karunia mendoakan orang mati bangkit, saudara lebih pilih mana? Berdua di kamar sama mayat, dikunci, atau di tempat ramai? Tempat ramai. Kalau saya bisa membangkitkan orang mati, saya perlu di tempat ramai. Kalau perlu panggil TV One, panggil Metro TV, TVRI semua dipanggil. Saya melakukan sesuatu yang spektakuler ini sebentar lagi. Tujuannya apa? Yo bangkit orang, wah itu Yesusnya hebat kan, nama Tuhan juga dipermuliakan. Tapi kenapa disuruh tutup pintu? Saya mulai bayangkan posisi saya di posisi ibu ini. Suaminya baru meninggal, anaknya mau diambil, utangnya banyak. Waktu dia ketok rumah kita misalnya tetangga, itu kan tetangga-tetangga pasti tahu lah masalah ibu ini. Apalagi semua udah habis. Pastikan mungkin setiap hari tetangga itu lihat, hari ini sofanya diangkat untuk dijual, besok gas 3 kilonya, besok kompornya dijual. Dia lihat itu kehidupan sehari-hari ibu ini. Dan saudara bisa bayangkan kalau ada seorang ibu, suaminya baru meninggal, anaknya mau diambil, dia ketok. Nah, Eda, apa Eda apa? Oh itu kan wajahnya kan, apa kenapa Eda? Bisa nggak aku pinjam botol atau buli-buli yang kamu nggak pakai Eda? Boleh Eda, ini diambil ini Eda. Untuk apa ini Eda? Aku mau isi pakai minyak Eda. Pakai minyak apa Eda? Ini pakai buli-bul. Oh, kata oh itu menunjukkan satu respon, aduh kasihan kali Eda ini udah bocor halus. Iya kan, kita kan dari tatapan mata orang kan kita tahu apa maksud tujuannya itu. Lalu dia bawa pulang, lagi ke satu rupa, Eda pinjam botol dulu Eda. Oh iya sebentar. Lalu kita ke dapur, kita belakang, ada botol kecap, masih ada isinya sedikit, kita tuang itu. Karena kita bersimpati, ini Eda, ini Eda. By the way Eda, untuk apa ini? Aku mau isi pakai minyak Eda. Mana minyaknya? Ini Eda. Ini. Oh. Oh katanya itu pun zep katanya di dalam itu. Lebih parahnya lagi itu apa? Untuk ini Eda. Mana minyaknya? Ini. Udah stres kayaknya kamu. Duduk dulu Eda. Duduk. Minum dulu Eda. Itu lebih parah lagi. Kalau itu yang dia alami, apa yang terjadi? Mungkin ceritanya pun udah lain. Mungkin dia pikir, udah gila memang aku ini ya. Orang udah sepele sama aku. Dan mungkin mujizat tidak terjadi. Itu makanya Elisa suruh minta bejana, masuk kamar, kunci, isi. Yang ketiga, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, belajar tutup mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang melemahkan. Akan banyak hal-hal yang melemahkan dalam hidup kita terjadi.
Ah, kau bisa apa kau? Nggak mungkin ya kau bisa tamat. Orang tuamu pun susah. Itu kan melemahkan. Siapa bilang? Nggak mungkin lagi ya suamimu itu berubah, Eda. Kalau udah pakai sabu-sabu itu, udah nggak mungkin berubah. Siapa bilang? Itu semua melemahkan itu. Kalau zaman sekarang, Om, hidup kudus-kudus, pacaran, udah nggak mungkin lah, Om. Siapa bilang? Masih ada sesuatu hal yang mungkin. Belajar tutup pintu hati kita dari hal-hal yang melemahkan. Ada satu kodok, dia jalan-jalan masuk satu lubang. Waktu dia mau keluar nggak bisa lagi, terlalu tinggi rupanya lubangnya itu. Tapi dia paksa terus keluar. Dia teriak, tolong, tolong. Lalu datanganlah kawan-kawannya. Dia lihat, wih, udah jangan lompat, sabar, mati kau nanti, capek kali kau nanti. Lompat aja terus. Udah, sabar aja. Sebentar lagi juga mungkin akan hujan. Nanti kalau hujan turun basah ke dalam, itu kan naik airnya. Bisa juga kau keluar. Sabar. Lompat lagi. Sabar. Firman Tuhan juga berkata sabarlah. Bilang kiri kanan, kodok aja saat teduh bilang. Sabar, sabar. Tapi dia tetap keluar, tetap. Akhirnya kawan-kawannya pun udah mulai nggak tahan. Kau ini keras kepala, suka mulai situ. Jogul nion. Keras kepala. Pergi satu-satu pergi, tapi dia tetap berusaha lompat. Dan akhirnya dia sampai di luar dengan satu lompatan yang tertinggi. Rupanya selidik punya selidik. Kata ini tuli. Tuli nggak bisa dengar apa-apa. Jadi waktu orang bilang, bodoh, jugul, keras kepala, dia nggak dengar itu. Justru waktu dia lihat gini-gini, dia, semangat kamu bisa, semangat kamu bisa. Dan akhirnya dia keluar. Mujizat terjadi dalam hidupnya. Kapan? Ketika dia tutup telinganya, matanya, hatinya, pikirannya dari hal-hal yang melemahkan. Bapak Ibu, tutup telinga kita, mata kita, hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang melemahkan. Ini zaman media sosial. Kalau kamu masuk di satu grup di Facebook, WhatsApp, apa saja, grup itu melemahkan. Lebih bagus keluar, left dari grup itu. Itu tidak akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Jadi belajar 3 hal ini. Dan ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebih dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Dia lapor, Nabi udah banyak minyaknya Nabi. Nabi itu bilang, pergilah, jual. Dan setelah jual apa katanya? Bilang kiri kanan, bayar hutangmu. Bayar utangmu. Kita udah belajar M3 di sini. Salah satu pelajaran tentang keuangan yang merdeka. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, gak ada cara lain. Yang pertama, kalau saudara punya utang, bayar dulu. Udah lama Om, udah gak ingatnya pun itu. Kalau udah gak di sini lagi, dia apa boleh buat? Udah di dunia sana dia. Tapi kalau masih ada orangnya, cari, bayar utang. Kadang-kadang kita sepele dengan utang. Tapi ini sebenarnya prinsip. Kalau kita mau diberkati Tuhan, bayar utangmu, baru hidup dari lebihnya. Kalau kita nggak bayar utang, nggak ada lebihnya itu. Saya tegas kalau soal uang. Karena saya juga menjadi hamba Tuhan yang tidak hitung-hitungan dengan uang. Saya di jemaat itu tegas. Semua pelayan yang nggak bayar perpuluhan nggak bisa melayani di sini. Karena perpuluhan itu milik Tuhan. Waktu saudara bawa perpuluhan ke depan, saudara bukan sedang membayar itu, bukan sedang memberi, sedang mengembalikan. Kalau saudara pinjam jasku ini, satu saat udah siap saudara pakai, saudara pulangkan, bangga saudara mulangkannya? Bangga? Ini Om, jas Om kemarin, bangga? Malu. Orang minjam mengembalikan. Sama dengan perpuluhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mengembalikan milikku, ujilah aku. Apakah aku Bapakmu tidak akan membuka tingkap-tingkap langit di sorga untuk memberkati engkau. Ini gak ada pesan sponsor ini ya.
Nggak ada tadi Om ingatkan. Di gelombang satu saya nggak ada singgung masalah soal uang. Nggak tahu hari ini saya ngomong di sini. Jangan-jangan banyak di antara kita bermasalah dengan uang di sini. Apapun ceritanya, rajin pun kamu berdoa, rajin kamu puasa. Kalau nggak merdeka soal uang, nggak bisa kamu diberkati Tuhan. Jadi harus belajar setia bayar perpuluhan. Tuhan itu nggak perlu uang kita sebenarnya. Kenapa kita harus bayar perpuluhan? Nggak perlu dia uang. Dia kaya raya. Satu aja bintang itu dijualnya, nggak ada yang sanggup beli. Ya, lelang-lelang bintang 3 triliun, 4 triliun. Pokoknya nggak ada yang beli. Dia kaya, nggak perlu dia uang kita. Justru kenapa disuruh kita bayar? Supaya kita belajar. Bisa nggak kita dipercaya? Kalau ada anak-anak sini, mak uang mak katanya, nggak dikasih mamaknya uang. Ada aku di sampingnya itu, lalu aku kasih, nah 10 ribu, nah beli ciki, nah. Wah, senang dia. Lalu dia pergi keluar, dibelinya ciki, dimakannya ciki itu di depanku. Datang aku bilang, sikit lah. Kira-kira aku tanya, suka nggak aku cikinya itu? Enggak, ngotor-ngotor gigi aja itu. Kalau suka aku bisa aku beli 20. Tapi kenapa aku minta? Aku cuma mau tes dia, ini anak kecil ini bisa nggak dipercaya? Dan waktu dia bilang nggak mau aku katanya, berarti ini nggak bisa dipercaya ini, gitu kan? Tapi waktu dia kasih, ini Pak katanya, apa aku bilang? Nggak usah, makasih. Aku cuma mau tes dia saja. Sama perpuluhan juga gitu, Tuhan nggak perlu uang kita. Dan waktu kita kembalikan milik Tuhan, Tuhan cuma mau lihat kita bisa dipercaya nggak. Kalau dalam 10% pun kita nggak bisa dipercaya, nggak mungkin Tuhan memberkati kita. Saya kesaksian tadi di gelombang pertama, bagaimana Tuhan itu memberkati pelayanan kami dengan berkat-berkat yang nggak terpikirkan, luar biasa. Jadi perpuluhan itu harus, bilang kiri kanan, bayar perpuluhan. Waktu bayar perpuluhan gak usah bangga ya, kita sedang mengembalikan. Jangan bangga pula saudara ke depan gini, enggak. Itu saudara sedang mengembalikan, itu memang milik Tuhan. Saudara suka nggak suka, pokoknya itulah firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, harus merdeka dalam keuangan. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Tadi di gelombang satu saya cerita kesaksian bagaimana Tuhan memberkati pelayanan kami. Kami ini saya melayani di satu desa namanya Sugihan. Saya baru merintis, kami baru 4 tahun di sana. Dan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan itu 5 kakak di sana. Jadi saudara tahulah kekuatan 5 kakak. Tapi di akhir cerita kami melihat, tadi saya menyaksikan bagaimana berkat-berkat Tuhan itu melimpah. Nah sekarang saya ceritanya beda lagi. Dulu waktu anak kami yang Copin Selin itu yang kembar lahir, itu kan anak pertama. Jadi satu kali waktu saya dengan istri ada di rumah, istri saya bilang, ini maaf ini, aduh Pak, ini kayaknya ada cairan yang keluar. Saya bilang, aduh kenapa? Saya belum pengalaman punya anak. Aku bilang, gak usah periksa lama, percaya saja sama Tuhan. Ya udahlah, kata istriku pula kan. Tapi siang-siang Pak, kayaknya ini nggak biasa. Jadi gimana? Udahlah kita periksa ke dokter. Waktu itu kandungan istriku itu sudah 7 bulan. Kami bawa ke dokter, lalu dokter bilang, aduh, ini sudah pecah ketuban Pak. Terlalu lama kalian datang Pak. Jadi gimana Dok? Ini harus dioperasi sekarang juga. Kalau enggak bahaya, ini bukan bahaya bagi bayi saja, ibunya juga bahaya. Ya udah Dok, lakukan segala sesuatu yang terbaik buat istriku. Akhirnya istriku langsung dibawa ke ruang operasi. Lalu dokternya bilang, mau lahiran kapan? Ya harusnya kan kalau itu udah 8 bulan, harusnya kan sebulan lagi. Kami memang nggak ada persiapan. Pikiran kami memang hari itu mau belanja untuk pakaian-pakaian bayi, tapi nggak sempat lagi karena kondisinya seperti itu. Jadi istriku harus dibawa ke ruang operasi. Saya ingat itu tanggal 13 Februari. Waktu istri saya dibawa, aku berharapnya, aduh gimana ini. Dokter bilang ini kalau nggak hari ini lahiran, kalau nggak sanggup lagi hari ini, kalau nggak bisa besok katanya. Aku berharapnya sih besok, Tuhan besoklah biar pas Valentine 14 Februari kan. Tapi aku selalu berdoa kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Kalaupun tanggal 13 nggak apa-apa. Kalau memang tanggal 13 aku mau buktikan bahwa tanggal 13 itu bukan angka sial.
Banyak orang kan 13 angka sial. Saudara pergi ke hotel-hotel, banyak lantai, nggak ada lantai 13. Kalau mau cari kamar murah, cari. Aku nomor 13 saja, bilang. Murah itu. Karena banyak orang berpikir 13 angka sial. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang kehendakmu aku menceritakan bahwa 13 bukan angka sial, ya terserah Tuhan. Dan akhirnya dokter bilang nggak bisa, nggak. Harus dioperasi sekarang juga. Lalu tanggal 13 Februari lah dioperasi. Waktu itu kondisi kami nggak ada uang. Di awal dokter udah bilang, mau gimana Pak? Mau yang paket atau gimana? Yang paket berapa? 7 juta. Itu udah semua Pak di situ. Ya sudahlah yang paket. Waktu saya ngomong paket, uang nggak ada. Waktu istri saya lahiran, anak kami itu kecil kali. Yang tua itu kecil, cuma 1,6 kilo. Kecil kali itu. Yang satu lagi 2,2. Dan waktu anak kami lahir, dia di rumah sakit. Saya ingat itu hari Minggu. Hari Minggu saya harus pulang ke pelayanan, melayani Tuhan. Dan saya udah ada jadwal malamnya tanggal 14 Februari, saya melayani anak-anak muda di Sanggapura, di daerah Langkat sana. Jadi pagi itu sebelum saya berangkat ke malam ke pelayanan, saya bilang sama istri, kan saya jaga istri pakai jaket tebal kan. Saya bilang, "Mah, hari ini aku mau berangkat ke pelayanan. Habis itu nanti aku langsung ke Sanggapura ya. Aku nggak kesini lagi ya. Baik-baik kamu ya." Aku bilang, "Aku tinggalkan jaketku ini. Aku tinggalkan aja lah ya. Karena nanti malam pun aku jaga lagi ya." Lalu aku bercanda, aku bilang gini, "Ini kan hari Minggu mah. Nanti kalau banyak orang datang besok kasih amplop, jangan lupa sini masukkan." Ya aku bilang, "Bapak ini," katanya. Aku pergi, aku tinggalkan jaketku itu. Bercandanya aku, nggak ada harapanku di jaket itu kan. Akhirnya aku melayani sampai selesai malam di sana. Aku pulang lagi ke rumah sakit sekitar sampai jam 2 pagi. Hari Senin dokter bilang, udah harus bisa berjalan karena operasi. Harus jalan. Harus dipaksa. Sakit dok. Pak, saya jalan. Biar kalian yang belum menikah ini tahu bahwa menikah itu sakit. Itu harus dipikirkan jauh-jauh. Sakit dok, kata istriku. Jalan itu udah harus. Akhirnya istriku belajar jalan dari Senin pertama sambil ku pegang dia. Lalu istriku yang bawa jalan. Dibawanya aku ke sudut rumah sakit. Lalu dia bilang, "Pak, kata dokter, besok kita udah bisa pulang." Wah, satu sisi aku senang, satu sisi dari mana uang? 7 juta Pak. Kalau ku ingat waktu itu hitung-hitung tabungan kami paling cuma 3 juta. 4 juta lagi dari mana? Dan mujizat Tuhan, anak kami itu memang lahir prematur. Dan waktu itu dia lahir di inkubator duanya itu. Saking kecilnya. Ku ingat bawa box-box biasa itu yang dipakai pemain rebana untuk tempat rebana. Muat di dalam 2. Jadi dokter bilang, "Pak, anak bapak ini harus dilampu-lampui karena belum cukup umur." Jadi masuk box itulah kami bawa pulang, sampai di rumah pasang lampu pijar di dalam box itu, saking kecilnya. Dan mereka sehat puji Tuhan sampai hari ini. Nah, masalahnya jangan haleluya Pak, yang 7 juta belum. Ini masalahku belum selesai nih. Istriku bilang, "Gimana Pak, dari mana 4 juta lagi?" Bagiku 4 juta gampang, karena waktu itu aku bendahara Pelprap wilayah Sibaya. Namanya udah Sibaya, si kaya. Ada uang segitu ku pegang, tinggal ambil aja. Aku tinggal ngomong sama bapak mamaku, "Mak, tolonglah, bantulah, pinjamlah dulu." Pasti dia bilang, "Nggak usah pinjam, nah. Dia pun senang cucunya lahir. Itu bisa kulakukan. Tapi bukan mujizat namanya itu. Lalu bagaimana Pak? Kata istriku. "Ya kita berharaplah sama Tuhan Ma. Mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini." "Iyalah ya Pak ya. Berdoalah kita ya," kata istriku. "Iya." Itulah enaknya. Kalau punya istri sama-sama nilainya. Kalau nilainya tadi nggak dapat sama. Laki-laki macam apa kau? Sikit pun nggak ada tanggung jawabmu. Hanya hati-hati yang belum menikah. Capek kalian nanti kalau nggak punya nilai yang sama. "Iya Pak ya, kita berdoa. Aku juga percaya ya. Bapak juga percaya. Tuhan kita dahsyat." Amin Ma. Waktu amin nggak ada mujizat. Besok udah hari Senin. "Gimana Pak?
Gimana lah mah, kita berharap berdoa sama Tuhan, mujizat masih berlaku, amin. Mau pulang gak ada uang. Saya udah mikir, malu kali lah nanti aku, waktu aku ke admin, Bu, utang dulu ya Bu. Oh, utang dulu Pak Pendeta, katanya pula. Kan malu kita, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan gak dipermuliakan. Aku udah pikir gitu, tapi aku tetap bangkitkan iman. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi anak itu sehat, baik, Tuhan juga akan mencukupkan. Lalu akhirnya ya, karena udah mau pulang, susun barang. Tahulah kalau orang karo lahiran itu bisa pindah semua barang-barang dari rumah ke rumah sakit itu. Rice cooker, tilam, selimut. Jadi aku harus antar barang-barang sekali dulu. Nggak bisa satu trip, harus 2 trip. Jadi waktu itu angkatlah semuanya, selimut, angkat tilam, angkat rice cooker, panci-panci, makanan, buah-buah, roti yang dikasih orang, semua masukkan satu mobil. Aku antar dulu ke rumah. Dan ini belum ada uang ini. Dan waktu aku mau pulang ke rumah, ada satu tamu yang besuk istri saya. Dia juga pas mau pulang. Dia bilang, Bapak mau kemana? Mau pulang ke rumah. Boleh nggak numpang sampai Brastagi? Ayo. Lalu ibu itu naik mobil saya. Kami pulang. Sampai di Brastagi, Pak bisa nggak Bapak nunggu sebentar? Dia turun di bank itu. Bisa nggak nunggu sebentar? Nah ini udah lampu-lampu hijau ini. Dalam hatiku, lama pun nggak apa-apa Bu. Lalu saya tunggu dia bawa amplop. Bukan amplop gini, amplop kuning yang biasa tempat persembahan yang besar itu. Dia bawa itu, dia lipat-lipat. Lalu dia bilang, Pak, ini sedikit ya berkat Tuhan. Kami senang anak Bapak bisa lahir. Oh iya, makasih ya Bu. Sampai rumah, nggak barang-barangnya dulu kuturunkan. Buka amplopnya. Aku terkejut dengan isinya. Berapa? Tunggu, ceritanya belum selesai. Lalu aku kan udah lihat berapa jumlahnya itu. Lalu aku bawa, aku turunkan semua barang. Jadi tambah ligat aku gara-gara. Lalu aku pergi ke rumah sakit. Aku datangi istriku. Aku bilang, Ma, Tuhan kita hebat. Oh, ini masih bersambung ceritanya. Ada satu saya lupa. Itu kan pas tanggal 14 Februari kan kami di rumah sakit. Biasalah itu kalau baru-baru menikah itu berbunga-bunganya masih pengen ngasih coklat sama istri. Nah biasa itu setahun 2 tahun nanti biasa. Kalau udah 3 tahun, coklat udah tua kita. Nah itu masih pernikahan pertama. Saya pengen sebagai suami, sebagai pria ingin buat satu kejutan lah buat istri. Pengen rasanya ngasih coklat, dipita-pita kayak gitu ya kayak laki-laki. Pengen, tapi itu kondisinya nggak mungkin. Saya jaga istri di rumah sakit, saya harus standby. Dan waktu itu saya ingat saya harus beli popok untuk anak yang baru lahir. Saya pergi keluar, itu tanggal 14 Februari. Waktu saya masuk ke apotek, saya bilang beli Pampers, dikasih. Waktu saya mau keluar, tiba-tiba ada ambulan masuk. Dia lihat saya di rumah sakit itu. Lalu dia lihat, Pak Pendeta. Rupanya itu ada satu ibu, dia punya rumah sakit di Kaban Jahe. Saya sering melayani ke rumah sakitnya. Dia bilang, Pak Pendeta ngapain ke sini? Oh puji Tuhan, anak-anak kita sudah lahir Ibu. Oh ya, kebetulan. Tunggu ya Pak Pendeta, tunggu. Lalu dikeluarkannya satu tas, di dalam banyak coklat udah dipitai. Pak, kami ini sesama dokter pengen buat satu kejutan, mau kasih ini sama dokter di sini. Aku kan ada teman-teman gue beberapa di sini. Aku kasih sama Bapak satu ya katanya. Oh ya makasih Bu. Lalu aku masuk ke ruangan istriku. Saya mau cerita ini bagaimana Tuhan itu sampai hal-hal kecil pun dia perhatikan. Lalu saya bilang, Ma, happy Valentine. Senang kali dia. Waktu dia buka pitanya, dia lihat itu, selamat hari Valentine dari rumah sakit. Dari mana ini? Itu nggak masalah, yang penting dia udah berbunga-bunga dulu kan. Akhirnya waktu saya bawa amplop itu tadi, saya bilang sama istri saya, Ma, Tuhan kita luar biasa, Ma, ini ada amplop tadi si ibu yang numpang di mobil dikasih. Berapa Pak? 10 juta.
Rumah sakit cuma 7 juta, tabungan 3 juta. Selainnya itu nggak ada uang, nggak perlu lagi disentuh tabungan. Masih sisa lagi 3 juta. Dengan bangganya aku pergi ke admin. Berapa utang kami, Bu? Pendeta Pantai Costa, jangan sepele. Puji Tuhan ya, udah sehat ibunya ya Pak Pendeta. Iya Bu, berapa utang kami? Segera. Oh, 7 juta Pak Pendeta, biasanya paket begitu. Oh ya, saya kasih. Nih. Dan waktu dia hitung 7 juta, lalu dia dapat telepon. Oh iya. Lalu selesai. Begini Pak Pendeta, kebetulan yang punya rumah sakit juga masih kenal sama saya. Begini Pak, kebetulan Bapak pimpinan kita yang punya rumah sakit ini kasih diskon lagi sama Bapak. Kasih 1 juta lagi katanya sama Bapak. Oh puji Tuhan. Sisa 4 juta. Tabungan gak disentuh, 4 juta masih ada. Hidup dari lebih. Bukan itu saja, waktu kami mau pulang, istri saya bilang, Pak, itu jaket Bapak, Pak. Udah penuh amplop di dalam, Pak. Semalam banyak yang datang, uang semua di dalam. Bagaimana mujizat itu terjadi waktu kita percaya kepada Tuhan, punya iman, dan tutup hal-hal yang melemahkan. Kau kulihat situasi itu melemahkan semua. Dari mana uang? Dari mana? Gak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sekarang ibu ini sudah diberkati Tuhan. Dan dia pulang membawa bejana-bejana itu tadi. Saudara bisa bayangkan bagaimana wajahnya bersuka cita sekarang. Dia ketok rumah tetangganya. Eda, ini minyak yang kupinjam tadi Eda. Mau lihat Eda? Wah, ini Eda, bujur ya. Tadinya dia minta-minta, tapi waktu dia hidup dengan iman, dia pulang dengan mental yang berbeda. Dia mengembalikan. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini ingat 3 hal. Alkitab, alamat yang tepat, bangkitkan lagi iman kita. Tutup pintu telinga, hati, pikiran kita dari hal-hal yang melemahkan. Maka saudara semua akan mengalami mujizat Tuhan. Masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Mungkin ada saudara di sini yang kuliah. Sudah lama saudara berdoa buat orang tua di kampung, buat bapak, mama. Aku udah lama berdoa buat bapakku supaya bertobat, tapi sampai hari ini nggak bertobat. Udahlah, terserah Tuhan. Itu bukan iman. Hari ini bangkitkan lagi iman kita. Masih bisa. Masih ada harapan. Percaya pada Tuhan. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan dengan imanmu. Apa yang kau perlukan disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tuhan kami itu hebat. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita punya cara, punya mujizat, punya persediaan bagi kita. Mujizatnya masih berlaku sampai hari ini. Ku diangkat, pulihkan. Hari ini kami hamba-hamba Tuhan rindu berdoa buat saudara. Hari ini percayalah, pulang dari tempat ini ingat yang 3 hal ini. Kalau saudara mau mendapatkan mujizat, mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal-hal yang secara manusia logika udah gak mungkin. Mungkin dokter bilang, udah gak ada harapan. Itu dokter bilang, bukan Tuhan bilang. Mungkin orang-orang bilang, udah gak mungkin. Gak mungkin. Dunia penuh ketidakmungkinan. Tapi Tuhan baginya tidak ada yang mustahil. Mungkin ada di antara saudara yang hidup hari-hari ini dalam satu pergumulan yang secara manusia udah gak mungkin. Baik itu di kesehatan, atau mungkin ada di tempat ini pasangan-pasangan yang udah lama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami seorang anak Tuhan. Dan sampai hari ini belum dijawab Tuhan.
Sampai kita udah nggak berharap lagi, terserahlah. Itu bukan iman. Hari ini bangkitkan lagi imanmu. Imanmu yang akan mengerjakan mujizat. Atau mungkin ada saudara bermasalah di keuangan. Susah sekali kami rasanya uang pendeta. Cari pagi makan sore, cari pagi makan sore. Bapak Ibu, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita semuanya. Karena Yesus mau mati bagi kita, supaya kita bisa jadi kaya. Kalau kehidupan kita terlalu sulit dalam ekonomi, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Mungkin hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, bayar utang. Mungkin ada utang yang belum kita bayar. Atau mungkin kita menjadi orang yang keras kepala, yang gak mau pernah memberikan perpuluhan, padahal itu milik Tuhan. Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, itu namanya maling. Dan maling tidak akan pernah diberkati Tuhan. Hari ini bertobat, Tuhan mau memberkati engkau melimpah-limpah. Hidup benar dalam soal keuangan. Punya iman, Tuhan masih bisa memulihkan kehidupanmu. Apa saja yang hari ini secara manusia, logika, pikiran gak mungkin. Tapi hari ini Tuhan hadir di sini menjawab setiap ketidakmungkinan itu. Asal kita mencari Tuhan, asal kita bangkitkan iman kita, asalkan kita tutup pintu hati kita dari kata-kata yang melemahkan. Percayalah, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Kita terus nyanyikan lagu ini. Kami akan berikan waktu buat saudara yang saudara punya pergumulan yang bagimu gak mungkin lagi. Engkau butuh mujizat, engkau bisa datang ke depan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Tuhanlah yang akan menjawab setiap pergumulanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maju ke depan dengan imanmu, Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil, jangan takut. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami undang hamba-hamba Tuhan, mari kita berdoa buat anak-anak Tuhan ini. Yang sudah didoakan bisa kembali ke tempat duduk. Duduklah dengan iman, dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Bagi Tuhan